Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang. Kita berjumpa lagi di pembelajaran daring SMK Karya Nugraha Biologi dengan mata pelajaran saya pemeliharaan kendaraan mesin kendaraan ringan. Pada kesempatan kali ini di pertemuan yang kedua atau minggu kedua ini saya akan menjelaskan sub dari KD sistem pendinginan pada mobil. Jadi seperti yang saya jelaskan di minggu kemarin secara garis besar, mobil itu perlu sistem pendinginan, yaitu untuk menstabilkan suhu mesin. Jadi untuk menjaga agar mesin itu stabil, jadi tidak terlalu panas atau nantinya akan mengalami overheat, dan juga tidak terlalu dingin. Jadi sistem pendinginan ini tujuannya adalah untuk menjaga agar mesin itu suhunya stabil pada performa mesin seperti yang dirancang oleh pabrikan mesin tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita saksikan di layar sistem pendinginan atau cooling system. Di situ sudah saya tampilkan gambar radiator atau skema dari aliran mesin pendingin menggunakan radiator. Oke, di sini adalah gambar yang saya tunjuk, ini adalah radiatornya. Terus di sini ada saluran air radiator masuk ke mesin. Nah, di sini adalah ada water pump atau pompanya. Jadi untuk memompa air untuk bersirkulasi masuk ke dalam mesin melalui water jacket. Ini adalah water jacket di sini. Water jacketnya. Nah, di sini adalah combustion chamber atau ini adalah ruang pembakaran. Nah, di sini yang menghasilkan panas adalah di sini. Ini adalah torak atau piston. Dia bergerak naik turun terus pada saat mesin dioperasikan, sehingga menghasilkan panas. Nah, panas ini kalau tidak didinginkan akan terjadi overheat atau panas yang berlebihan, sehingga ada yang namanya sistem pendinginan tadi. Jadi di sini sistem pendinginan intinya adalah untuk menstabilkan atau menekan agar tidak terlalu tinggi atau overheat, karena kalau overheat akan merusak komponen, juga mesin akan menjadi tidak dapat beroperasi kembali. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini juga ada yang namanya fan atau kipas. Jadi kipas ini berputar disambungkan melalui fan bell. Fan bell ini disambungkan dengan poros dari mesin. Jadi ini gerakan atau putaran dari fan bell ini adalah digerakkan serempak dengan putaran mesin. Oke. Kipas ini atau fan bell ini adalah membantu dalam sistem pendingin radiator ini. Jadi apabila mesin itu beroperasi atau berlangsung secara lama atau bekerja secara lama, misalkan mobil berjalan jauh, maka kipas ini atau fan bell ini adalah membantu untuk memberikan angin atau tiupan ke sirip-sirip dari radiator, karena air radiator yang keluar dari mesin atau yang berwarna merah ini, ya, blok warna merah ini adalah air radiator yang keluar dari mesin. Ini dialirkan masuk ke termostat masuk ke radiator kembali. Di dalam radiator diolah atau diproses melalui sirip-sirip radiator sehingga turun. Dia akan menjadi suhunya akan lebih turun daripada yang
masuk radiator itu suhunya tinggi, kemudian turun melalui sirip. Setelah melalui sirip-sirip itu suhunya akan lebih di bawahnya lagi atau turun, kemudian dialirkan lagi, disirkulasikan lagi masuk ke mesin. Nah, proses ini akan berlangsung secara terus-menerus selama mesin itu beroperasi atau dioperasikan, sehingga sistem pendingin ini adalah sangat penting sekali, karena kalau tidak ada sistem pendingin ini, maka mesin akan mengalami panas yang berlebihan atau yang sering kita dengar dengan kata-kata overheat. Oke, untuk selanjutnya saya lanjutkan. Untuk misalkan belum jelas nanti bisa dipelajari kembali dengan gambar ini boleh, ataukah kalian bisa cari referensi lain yang sama, intinya sama, adalah sistem pendinginan dengan radiator. Oke, di sini saya tunjukkan tip perawatan sistem pendingin pada mobil. Gangguan pada sistem pendingin secara umum akan berakibat meningkatnya suhu kerja mesin yang akhirnya akan mengganggu kinerja, yaitu kinerjanya akan berkurang. Bahan bakarnya juga akan mengalami boros, seperti itu. Jadi di sini gangguan langsung yang dirasakan adalah antara lain tenaga berkurang, bahan bakarnya boros apabila sistem pendingin tidak beroperasi dengan baik. Oke, untuk yang selanjutnya, komponen-komponen mesin mengalami kerusakan pada pekerjaan. Ya, jadi selama bekerja itu komponen-komponen mesin akan mengalami kerusakan jika sistem pendingin tidak bekerja dengan baik. Itu lanjutan dari tadi ya. Terus periksa untuk mengatasinya, atau perawatan yang harus kita perhatikan sehari-hari adalah periksa keadaan atau ketinggian air pendingin di reservoir atau tampungan ya. Jadi radiator itu nanti disalurkan ada tempat air untuk istilahnya untuk stok. Jadi untuk menambah secara otomatis apabila di dalam radiator itu volume airnya berkurang karena penguapan ya, karena yang namanya radiator itu nanti airnya panas. Nah, kalau sudah panas, cairan itu kalau panas nanti akan mengalami penguapan sehingga air itu akan berkurang. Nah, makanya ada yang namanya reservoir tank. Reservoir tank ini adalah berisi air untuk menambah jika air di dalam radiator itu mengalami penguapan atau volumenya berkurang, maka secara otomatis dari tank reservoir ini akan mengalir ke dalam radiator. Jadi yang harus diperhatikan pengecekan secara berkala itu di reservoir tank ini harus tersedia full di bawah garis full ya. Jika di bawah garis full maka tambahkan air sampai garis full. Jadi ada garis full ya, di reservoir tanknya itu ada garis full, makanya itu adalah sebagai patokan. Apabila ketinggian airnya itu di bawah garis full maka segera ditambahkan. Oke, untuk perawatan yang kedua, periksa air pendingin. Jadi periksa air pendingin, keadaan pendingin. Kemungkinan yang sering terjadi adalah